Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan sejarah peradaban umat Islam dari dinasti ke dinasti. Kita sudah membahas di episode yang lalu sampai dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti pemerintahan umat Islam setelah dinasti yang sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Jadi setelah Nabi mewariskan kepada Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun, maka pemerintahan ini kemudian beralih tangan ke dinasti Umayyah selama 90 tahun. Orientasi mereka adalah kekuatan militer dan pengembangan wilayah kekuasaan. Nah, dinasti Umayyah sudah kita diskusikan, sudah kita kaji, kemudian runtuh jatuh di tahun 750 Masehi. Dijatuhkan, dikalahkan oleh dinasti berikutnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, sejak tahun 750 itu selama 5 abad kemudian, sekitar 500 tahun yang berkuasa di dalam masyarakat Islam itu adalah dinasti Abbasiyah, di mana mereka memiliki 5 fase. Setiap 100 tahun atau setiap abad itu memiliki orientasi yang berbeda dan keunggulan serta kelemahannya masing-masing. Kita sudah membicarakan sampai 2 etape atau 2 fase. Yang pertama, 100 tahun yang pertama mengalami kemajuan luar biasa, di mana saat itu dinasti Abbasiyah membawa umat Islam kepada Golden Age atau Golden Era, zaman keemasan peradaban Islam. Secara militer, secara politik, secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan, seni budaya, dan dakwah keislaman itu luar biasa hebatnya pada waktu itu. Kita sudah membahas ada sekian khalifah yang memunculkan zaman keemasan Islam, dimulai dari As-Saffah yang mendirikan dinasti Abbasiyah itu setelah berhasil menjatuhkan dinasti Umayyah. Pembangunan dinasti Abbasiyah dimulai oleh As-Saffah dengan membangun kekuatan politik, menguasai wilayah yang tadinya dikuasai oleh dinasti Umayyah. Dilanjutkan kepada saudaranya, yaitu Al-Mansur, di mana dia berhasil meletakkan pondasi administrasi pemerintahan. Penguasaan wilayah yang sangat luas itu, penataannya dilakukan di khalifah yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Mahdi menata secara keekonomian dan menghasilkan sistem keekonomian yang sangat hebat pada waktu itu, sehingga kesejahteraan masyarakatnya sangat baik dan perekonomiannya menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Nah, dari peletakan pondasi-pondasi secara kekuasaan, politik, administrasi pemerintahan sampai keekonomian itu, maka ketika diwariskan di khalifah berikutnya, itu memunculkan peradaban yang sangat maju pada waktu itu, yaitu di zamannya Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Di tangan mereka ini, zaman keemasan Islam atau umat Islam ya, mengalami zaman keemasannya, puncak kejayaannya di seluruh lini kehidupannya. Tetapi kemudian mengalami titik balik di penggantinya, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim. Di mana Khalifah Al-Mu'tasim ini tidak memiliki ketertarikan pada pengembangan peradaban, sains, teknologi, dan sebagainya, melainkan lebih pada kekuatan militer. Nah, ini 100 tahun yang pertama, kemudian mengalami titik balik di zamannya Al-Mu'tasim. Dikarenakan Al-Mu'tasim yang keturunan dari ibu Turki ini lebih suka mengambil orang-orang dekatnya, terutama di kalangan militer, para panglimanya, komandannya, bahkan sebagian besar pasukan militernya
itu dari orang-orang Turki. Dan ini menimbulkan friksi dikarenakan di era khalifah sebelumnya yang dominan berkuasa di kalangan militer, menjadi komandan sampai panglima itu adalah dari orang-orang Persia. Nah, di sinilah kemudian muncul konflik faksi antara Persia dengan faksi Turki dimenangkan oleh orang-orang Turki dikarenakan khalifahnya memang keturunan dari ibu Turki, pro kepada orang-orang Turki. Nah, ini justru kemudian menjadi bencana, menjadi masalah dalam dinasti kekhalifahan Abbasiyah itu. Di abad yang kedua, sangat dominan itu orang-orang Turki mengendalikan kekuatan militer dan bahkan berhasil mengendalikan para khalifahnya. Sehingga para khalifah itu praktis hanya seperti boneka, seperti simbol-simbol kekuasaan, tetapi yang menjalankan adalah kalangan militer ini. Nah, kita sudah membahas sampai di akhir abad yang kedua itu, di mana dinasti Abbasiyah dikuasai oleh kekuatan militer dari orang-orang Turki. Nah, di akhir dari abad kedua ini kemudian terjadi titik balik berikutnya menuju abad yang ketiga, di mana faksi Persia itu kemudian ditarik kembali oleh khalifah untuk menandingi faksi Turki. Dan terjadilah konflik di antara dua faksi ini dimenangkan oleh faksi Persia di dalam militer itu. Dan jenderal komandannya, ya pimpinan dari faksi Turki, Jenderal Tuzun itu terbunuh. Sehingga di episode yang ketiga atau di fase yang ketiga, abad yang ketiga, dinasti Abbasiyah ini kembali dikuasai secara militer oleh orang-orang Persia, yaitu dinasti Buaih. Kita berhenti sampai di sini dulu, karena ada cerita yang menarik yang seiring dengan zaman itu, yaitu munculnya kekhalifahan di kawasan yang berbeda. Di mana itu adalah keturunan dari dinasti Umayyah yang dulu pernah dijatuhkan, dihabisi oleh dinasti Abbasiyah. Pada saat dinasti Umayyah berkuasa dengan pusatnya, ibu kotanya di Damaskus, di Syria, dihancurkan, dihabisi, dibumi hanguskan, diambil alih oleh kekuatan dinasti Abbasiyah. Nah, ternyata ada keluarga keturunan dari dinasti Umayyah itu yang berhasil menyelamatkan diri. Padahal sebagian besarnya itu dihabisi oleh As-Safah pada waktu itu. Nah, yang selamat ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini melarikan diri ke arah barat dari Damaskus, Suriah itu, kemudian menyusuri, menyeberang Palestina, masuk ke Mesir, kemudian menyusuri pantai Afrika Utara itu, Libya, Tunisia, sampai di Aljazair dan paling ujung, kemudian sampailah di Maroko. Nah, dari sana dia menyeberang ke arah Eropa, yaitu ke semenanjung Iberia, yang waktu itu juga dikenal sebagai Andalusia. Sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Ini adalah kawasan Eropa bagian selatan yang berhadapan dengan Afrika bagian utara. Nah, Abdurrahman ini selama 5 tahun dia melakukan pelarian dan bersembunyi dari kejaran pasukan dinasti Abbasiyah dan berhasil menyeberang ke Eropa, ke Iberia itu. Di mana kawasan Iberia itu dulu di zamannya Bani Umayyah berkuasa di Damaskus, itu adalah kawasan gubernuran, provinsi yang masuk di dalam kekuasaan Bani Umayyah. Nah, ketika kekuasaan Bani Umayyah ini dijatuhkan oleh dinasti Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini tidak mampu menyentuh dan menaklukkan kawasan di semenanjung Iberia itu. Sehingga ketika Abdurrahman ini berhasil lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan kemudian masuk ke kawasan Andalusia, dia masih menemukan sejumlah orang yang setia kepada pemerintahan Bani Umayyah, terutama di kalangan militernya.
Dan mereka kemudian pro membantu Abdurrahman ini untuk menguasai kembali kawasan semenanjung Iberia itu yang pada waktu itu dikuasai oleh seorang gubernur yang sudah memisahkan diri dari Damaskus dan memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah yang ibu kotanya sudah dipindahkan ke Baghdad. Jadi ini selama 5 tahun terakhir menjadi kawasan yang merdeka. Tetapi ketika Abdurrahman ini kembali ke kawasan itu, sebagian pasukan militer pro kepada dia dan membantu melengsarkan gubernur yang berkuasa di Andalusia pada waktu itu, yaitu Yusuf Al-Fahri. Maka pada tahun 756 berkuasalah Abdurrahman ini, yang kemudian disebut sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil, di mana dia menjadi penguasa pertama dari dinasti Umayyah yang berkuasa di kawasan Andalusia Spanyol itu. Pada saat dikuasai oleh Gubernur Yusuf Al-Fahri, ibu kotanya ada di kota Toledo. Tetapi di zamannya Abdurrahman pertama ini, karena nanti ada khalifah berikutnya yang Abdurrahman kedua dan ketiga. Nah, Abdurrahman pertama ini memindahkan ibu kotanya dari Toledo ke Cordoba. Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang dalam sejarah tercatat sebagai peletak dasar terbentuknya kekhalifahan Andalusia itu. Cuman dalam catatan sejarah ternyata itu ada 2 fase. Fase yang pertama, bentuk pemerintahannya bukan berbentuk kekhalifahan, melainkan bentuk keamiran atau keemiratan. Kalau di dalam era modern ini kita mengenal seperti Uni Emirat Arab. Kawasan-kawasan kecil yang setara dengan provinsi sesungguhnya dipimpin oleh seorang amir. Dikarenakan pada waktu itu semenanjung Iberia awalnya sesungguhnya adalah gubernuran dari dinasti Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Kawasan itu dulu ditaklukkan di zamannya Khalifah Walid bin Abdul Aziz oleh seorang panglima hebat yang sangat terkenal di dalam sejarah, yaitu Tariq bin Ziyad pada tahun 700-an sekian. Ya, selama beberapa tahun kemudian bisa ditaklukkan dan menjadi wilayah gubernuran. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian menjadi amir di kawasan itu setelah bisa melengsarkan gubernurnya dan kemudian membentuk pasukan puluhan ribu orang yang sangat kuat untuk menstabilkan kekuasaannya sebagai amir di wilayah Andalusia itu. Karena pada saat dia mencoba untuk menguasai kembali wilayah itu, banyak yang melakukan serangan-serangan, di antaranya dari suku-suku barbar, dari kelompok Yamaniun, bahkan dari Karel Agung yang berkuasa di Eropa Barat, itu berusaha untuk menyerang Abdurrahman ini. Tetapi dengan kekuatan militernya, dia bisa mempertahankan wilayah itu. Dan kemudian dia bisa berkuasa secara stabil selama 32 tahun. Nah, di dalam kurun 32 tahun itulah dia membangun pondasi, meletakkan dasar-dasar kekhalifahan, meskipun pada saat itu bentuknya masih keemiratan. Nah, sahabat sekalian, Abdurrahman Ad-Dakhil ini dicatat oleh sejarah memang memiliki kecakapan sebagai seorang pemimpin. Saat awal menjadi emir itu, dia masih berusia sekitar 25-an tahun. Tetapi berkuasa selama 32 tahun. Jadi praktis usianya sampai hampir ke 60 tahun. Dia mengendalikan wilayah itu dan kemudian membangun militernya. Yang kedua membangun perekonomiannya. Dan yang ketiga, di awal-awal masa pemerintahannya, dia membangun pusat dakwah, yaitu masjid yang kita kenal sebagai Masjid Agung Cordoba sekarang. Meskipun masjid itu sekarang menjadi gereja, dikarenakan kawasan Spanyol itu kemudian dikuasai, direbut kembali oleh orang-orang yang beragama Kristen. Nah, saya sempat melakukan kunjungan ke kawasan Andalusia ini, termasuk ke Masjid Agung Cordoba itu, yang sekarang menjadi gereja, namanya Mezquita. Nah, sahabat sekalian, bukan hanya itu, Abdurrahman Ad-Dakhil ini memiliki ketertarikan untuk mengembangkan peradaban.
dia juga membangun pusat-pusat pendidikan. Maka selama 30-an tahun pemerintahannya itu dia berhasil meletakkan pondasi yang sangat progresif dan visioner ke masa depan. Karena dia belajar dari apa yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Dengan visi membangun peradaban, maka dinasti Abbasiyah di 100 tahun pertama itu mengalami zaman keemasannya. Itu di wilayah timur yang beribu kota di Baghdad. Nah, Bani Umayyah ini di bawah kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil ini ada di wilayah barat, di wilayah Eropa. Jadi pada saat itu sesungguhnya ada dua pusat peradaban. Satu ada di Baghdad di wilayah timur dengan kekuasaan yang sangat besar karena dia berhasil merebut dari dinasti Umayyah yang pertama pada waktu itu. Dan di barat ini muncul cikal bakal dinasti Umayyah yang kedua, tahap kedua, yang nantinya juga akan membesar dan menghasilkan peradaban yang maju juga. Bisa dibandingkan dan disandingkan dengan peradaban yang terjadi di kawasan timur yang berpusat di Baghdad. Selama lebih dari 30 tahun kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil ini, sesungguhnya dia berhasil meletakkan dasar-dasar berdirinya sistem pemerintahan yang kuat. Sayangnya beberapa generasi pengganti dari Abdurrahman Ad-Dakhil ini tidak cukup kuat untuk melanjutkan visi dari Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Sehingga praktis tidak ada kemajuan yang berarti, bahkan kemudian mengalami kemunduran. Sampai ketika digantikan oleh seorang khalifah yang sangat kuat yang menamakan dirinya sebagai Abdurrahman III yang terinspirasi dari Abdurrahman Ad-Dakhil yang disebut juga sebagai Abdurrahman I. Abdurrahman III ini kemudian melanjutkan visi yang dikembangkan, diletakkan pondasinya oleh Abdurrahman pertama untuk menjadi semakin besar. Dan di zamannya Abdurrahman III inilah dibangun kekhalifahan itu. Nah, selama fase yang pertama ini, kira-kira 173 tahun yang pertama sejak didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, wilayah itu diperintah dengan bentuk emirat atau keamiran. 5 orang amir itu adalah, yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil memerintah sejak tahun 756 sampai 788, sekitar 32 tahun. Dilanjutkan oleh Hisam I yang berkuasa antara tahun 788 sampai 796 selama 18 tahun. Dilanjutkan lagi, penggantinya adalah Al-Hakam I selama 26 tahun. Kemudian Abdurrahman II selama 66 tahun. Dan kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Muhammad yang berkuasa antara tahun 888 sampai 912 selama 24 tahun. Nah, setelah itu keamiran itu diserahkan kepada Abdurrahman III yang berkuasa menjadi amir antara tahun 912 sampai 929 selama 17 tahun. Abdurrahman III ini adalah seorang pemimpin yang hebat, yang cakap, mirip dengan Abdurrahman yang pertama. Nah, maka di era dia ini dia berhasil melakukan konsolidasi secara militer, secara ekonomi, bahkan secara pengembangan peradaban, pusat-pusat pendidikan, sains dan teknologi, seni budaya, arsitektur dan sebagainya. Itu hebat di zamannya Abdurrahman III ini, mirip dengan yang terjadi di zamannya Abdurrahman yang pertama. Nah, dikarenakan kekuasaan yang semakin luas, dia bisa menguasai kawasan Afrika Utara. Maka di tahun 929, Abdurrahman III ini mengubah sistem emirat itu, sistem keamiran itu menjadi sistem khilafah atau kekhalifahan. Dan dia mengangkat dirinya sebagai khalifah yang bersaing dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah dengan pusatnya di ibu kota Baghdad itu. Maka di zaman itu ada 2 pusat peradaban. Yang pertama Bani Abbasiyah di Baghdad, tetapi sudah fase yang ketiga,
yaitu 300 tahun yang ketiga di mana kekuasaan militernya tetap berpengaruh tapi di bawah faksi Persia. Dan di sana ekonomi, peradaban, sains, teknologi juga berkembang dengan sangat baik meskipun secara kekuatan politiknya dikuasai oleh militer. Nah, di wilayah barat muncullah pada tahun itu kekhalifahan dari Bani Umayyah berpusatkan di Cordoba yang juga memiliki kekuatan militer, kekuatan ekonomi, sains, teknologi, peradaban, seni budaya, arsitektur dan sebagainya yang juga sangat baik di zaman itu. Maka sejak zamannya Abdurrahman III ini muncullah Bani Umayyah di wilayah barat di Andalusia sebagai kekuatan yang kurang lebih sama sejajar dengan Bani Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad. Nah, Bani Umayyah di kawasan Andalusia ini kemudian bisa berkuasa selama kurang lebih 300 tahun, 3 abad lamanya. Menjadi kekuatan peradaban. Di militernya, di ekonominya, bahkan di sains dan teknologinya kemudian kita mengenal para ulama, para ilmuwan yang juga bermunculan di kawasan Andalusia itu. Di antaranya kita mengenal nama Abul Qasim Az-Zahrawi, yang kalau dalam bahasa Latinnya di Eropa dikenal sebagai Abul Qasis. Dia ini adalah tokoh bidang kedokteran, khususnya ilmu bedah. Yang dia menuangkan keahliannya itu di dalam 30 jilid ilmu kedokteran yang dikenal sebagai kitab Al-Tasrif itu. Dan ini menjadi ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran, khususnya anatomi dan ilmu bedah di kalangan mahasiswa kedokteran Eropa, sampai di abad-abad berikutnya. Nah, sahabat sekalian, Az-Zahrawi ini kemudian dikenal memiliki rumah sakit yang banyak, mendirikan puluhan rumah sakit, sehingga memang dikenal sebagai pionir di dalam dunia kedokteran di kawasan barat itu. Banyak orang berdatangan ke Cordoba, ke Andalusia itu untuk mendapatkan pelayanan kedokteran dari apa yang dilakukan oleh tim dari Abul Qasim Az-Zahrawi itu. Termasuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran dari berbagai negara sekitarnya belajar ke Cordoba. Di bidang yang lain kita mengenal misalnya nama Abbas bin Firnas. Dia ini seorang polimet yang menguasai banyak keilmuan. Dia seorang fisikawan, seorang kimiawan, matematikawan, bahkan di dunia musik banyak keahliannya. Tetapi yang sangat dikenal, dia ini adalah pionir di bidang penerbangan. Pernah mencoba terbang dengan menggunakan sayap dan kemudian seperti meniru seekor burung begitu untuk terbang terjun dari sebuah menara. Dengan perhitungan-perhitungan secara aerodinamika, secara fisika dan matematika. Nah, dia ini kemudian mewariskan perhitungan-perhitungan itu kepada generasi berikutnya sehingga dianggap sebagai tokoh penerbangan. Namanya diabadikan sebagai nama bandara. Bahkan ada kawah di bulan juga namanya menggunakan nama Abbas bin Firnas. Juga ada patungnya di bandara di Baghdad. Dan pada generasi-generasi berikutnya kemudian bermunculanlah tokoh-tokoh ilmuwan di segala bidang keilmuan, sains dan teknologi, dan peradaban yang nanti kemudian akan kita lihat dalam sejarah itu menginspirasi bangkitnya peradaban di Eropa. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita di episode kali ini. Terkait dengan munculnya kekuatan baru, pusat peradaban baru selain yang dikuasai atau dikendalikan oleh dinasti Abbasiyah, yaitu ada di wilayah barat di Spanyol muncul dari keturunan Bani Umayyah. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas di episode kali ini memberikan inspirasi, memberikan hikmah kepada kita semua mempelajari sejarah untuk kita terapkan kemanfaatannya bagi generasi kita sekarang dan ke masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.